Genius mendadak bersama The Brahms. Harap senang, ada ujian. Harap senang, ada PTS, penilaian tengah semester. Ya, bersama The Brahms, adik-adik harus menyambut gembira ya, datangnya penilaian tengah semester 1. Ya, kali ini The Brahms setia bersama adik-adik kelas 7 SMP ya, di mata pelajaran matematika, penilaian tengah semester 1 ya. Pada pembahasan kali ini, The Brahms akan menyampaikan 20 nomor langsung adik ya, yang terdiri adalah materi penilaian tengah semester 1. Jadi adik nanti akan ada 3 bab ya di sini. Semuanya akan kita sampaikan terkemas dalam 20 nomor soal. Tetap semangat adik ya. Kita mulai adik. 1. Perhatian. Rata-rata suhu udara siang hari di beberapa kota di Kazakhstan pada bulan Februari sebagai berikut. Kota Nur Sultan negatif 6 derajat Celcius, Kisilorda 3 derajat Celcius, Almaty 4 derajat Celcius, Kota Oral negatif 4 derajat Celcius, dan Kota Oshkemen ya negatif 3 derajat Celcius. Nama kotanya cantik-cantik adik ya. Urutan nama kota dari yang suhu udaranya paling dingin, adik semuanya paling dingin, berarti suhunya kecil. Dari yang terkecil ya. Ingat adik, ini negatif. Kalau tidak ada tandanya berarti positif, positif ini juga negatif, ini negatif lagi. Ingat ya, kalau bilangan negatif itu makin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Berarti kalau di sini dari yang paling dingin, berarti yang paling kecil nilainya, maka negatif terbesar. Ayo, negatif terbesar berarti negatif berapa adik? Jelas sekali negatif 6. Betul adik? Oke, setelah itu negatif yang berikutnya berarti apa? Negatif 4. Setelah itu menjadi negatif 3. Ya. Nah, habis itu tinggal yang positif. Kalau positif ya normal, makin besar angka nilainya besar. Ya, sehingga tentu saja 3 dulu, oke, baru kemudian 4. Gitu, adik-adik ya. Nah, dengan demikian, adik-adik, kita langsung tahu ya, urutannya kota apa? Negatif 6 adalah kota Nur Sultan. Nur, begitu ya. Kemudian yang negatif 4 adik, kota apa? Negatif 4 ternyata adalah kota Oral ya. Kemudian negatif 3. Negatif 3 adanya di kota Oshkemen, Oske, begitu ya. Dan 3 positif adalah kota Kizilorda, Kizilorda, begitu ya. Dan terakhir yang positif 4 adalah Almaty. Ya, tinggal lihat jawaban aja. Nur Oral Oske ya. Nur Oral Oske, salah ya. Kemudian Nur Oral Oske, setelah itu Kizi Almaty ya. Kizi Almaty, ini Almaty dulu kebalik, Kizi Almaty. Nah, mantap sekali. Jawabannya adalah C. Ya, konsep penting apa di sini adik? Negatif itu makin angkanya besar, nilainya semakin kecil. Tapi kalau positif tidak begitu ya. Tahu adik-adik ya? Baiklah, sekarang di nomor 2. Rata-rata suhu di kota A pada siang hari adalah positif 4 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari adalah negatif 12. Perbedaan suhu, ya. Artinya apa? Perbedaan antara positif 4 dengan negatif 12, ya. Kita tinggal selisihkan aja. Jadi 4 dikurangi ya dengan negatif 12. Gitu aja Dek ya, sehingga kita punya 4 ditambah 12. Yo, mudah banget ya. Sehingga jawabannya adalah 16 derajat Celcius. Seret-seret ketemu jawabannya A. Gitu adik ya. Oke, ternyata tidak ada apa-apanya. Oke, soal ini sepertinya susah ya, sangat ini. Tapi ternyata sangat biasa. Yang penting konsep adik-adik mapan, tidak boleh terbalik. Dan dengan konsep-konsep yang benar. Oh ya, kita sampaikan adik-adik ya bahwa keseluruhan soal ini The Brahms ambil ya sebagai referensi adalah buku PR Intan ya, yang kebanyakan adik-adik memakainya ya, nanti bisa dicek. Baiklah, kita lanjutkan di soal nomor 3. Oke, perhatian untuk nomor 3 adik-adik. Hasil dari negatif 30 dibagi 6 dikurangi negatif 8 dikali 2 ditambah 7.
Wow, gitu ya. Berarti sanya pipo londo tarung, ya. Ping porolan sudo tarung tapi utamakan kurung. Nah, sehingga kalau di sini dalam hal ini adalah ada pembagian, nanti ada perkalian ya sesuai urutan. Berarti yang kita kerjakan ini dulu. Yang saya kotak ini, ya, pembagian toh. Oke, setelah itu nanti apa yang dikerjakan? Tentu saja perkaliannya, Adik. Nah, ini. Satu langkah apa hasilnya? Negatif 30 dibagi 6 adalah negatif 5. Tahu ya? Kemudian dikurangi. Kemudian ini, Dek, negatif 8 kali 2. Ya. Berarti apa, Dek? Negatif 16. Betul ya? Seperti itu. Masih ada ditambah dengan 7. Ini pakainya sama dengan gitu adik-adik ya, betul. Sehingga berikutnya, nah ini sudah setara pengurangan dan penjumlahan. Ada negatif 5, min tentu menjadi plus. Tambah 16 ya, ditambah dengan 7. Nah gitu. Nah sehingga adik-adik angka ini menghasilkan berapa? 16 tambah 7 adalah 23 dikurangi 5. 23 dikurangi 5. Berapa adik-adik? Tentu saja 18 ya. Positif 18. Ada saudara-saudara? Gitu ya. Oke. Nah, melangkah secara mantap tapi benar ya. Sekarang 4 adik. Perhatian, nomor 4. Dalam sebuah ujian tertulis terdapat 50 soal. Jadi banyaknya soal itu 50. Pilihan ganda ya. Tiap peserta harus menjawab semua soal, tidak boleh kosong berarti. Nilai skor untuk jawaban benar adalah 3. Kalau benar nanti skornya 3. Oke. Dan untuk jawaban salah ternyata dikurangi, yaitu negatif 1 skornya. Jika Arif, oke, menjawab dengan benar 37 soal. Berarti skor benarnya ya ada 37. Maka 3 itu adik-adik kalikan dengan 37. Nanti gitu ya adik ya. Otomatis salahnya kali negatif 1. Soalnya 50. Dijawab benar 37. Semuanya dikerjakan. Berarti dijawab salahnya berapa adik? 50 dikurangi 37. Tentu berapa itu? 13 ya. Oke adik. Sekarang kita hitung dulu ya. 3 kali 37. 111 gitu ya. Kemudian nanti dikurangi dengan 13. Lalu ini tambah aja adik. 111 dikurangi 13. Mantap sekali ya. Jawabannya 98. Saudara-saudara, jawabannya ada di C. Wow, kok gampang ya? Iya. Yang panjang cuma soalnya adik. Lihat penyelesaian depramnya. Mak klunting udah ketemu ya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Baiklah adik-adik. Nomor 5 perhatian. 3 pecahan yang terletak di antara 5/8 dan 2/3. Baik. Kita sejak SD sudah ada, tapi tentu ini tingkat kesulitannya lebih adik ya. Pastinya kita punya 5/8. Ini yang bagian lebih kecil. Dan nanti yang bagian besar adalah 2/3. Begitu adik-adik ya. Oke adik. Ternyata ya, kalau kita lihat di jawaban, penyebut-penyebut itu menyebut angka 48. Biarlah kita jadikan dulu ini 48. Ini juga 48. Oke ya. Nah, adik-adik 48 dibagi 8 tentu 6. 6 kali 5 dia adalah 30. 48 bagi 3 adalah 12. Kemudian 12 itu adik kalikan dengan 2 ya. Berarti berapa adik? Ya, kembali 48 dibagi 3 masa 12. 48 bagi 3 berapa? 16 adik. 16 kali 2 dia adalah 32. Ya. Gile bener. Ternyata mepet banget ya dengan penyebut yang sudah sama yaitu 48 adik. Ternyata di sini angkanya adalah 30 dan 32. Gitu. Pastinya yang berada di antaranya itu tentu saja ada berapa, Dek? 31 dibagi 48. Ini pastinya ada begitu, ya. Tetapi adik-adik, ternyata ya disuruh 3 pecahan, ya. Makanya kita bisa mencari ya. Ini
kita berbaik sangka aja bahwa di sini berarti kalau kita tetap 48, antara 30 dan 31 berapa? Ya 30,5. Antara 31 dan 32 berapa? Ya 31,5. Ini masih per 48 gitu ya. Tampaknya kalau ini sudah tidak kita apa-apakan. Coba adik, ini di jawaban ada penyebut 96. Adik tahu 96 bagi 48 berapa? 2. Berarti 2 kali 30,5 dia adalah berapa adik? 61 gitu ya. Oke, sama. Di sini menjadi 96 yuk coba. Berarti 96 bagi 48 adalah 2. 2 kali 31,5. Berarti berapa adik? 63 gitu ya. Adik-adik, hanya saja yang terakhir ini masih bisa kita kecilkan. Betul adik? Bagi 3 yuk berapa? 21 bagi 3 yuk. Ya, bagi 3 adalah 32 ya. Jadi ternyata pertama ada 61 per 96 ya. Cocok 61 per 96 adik ya. Kemudian ada ini 31 per 48. Tidak kita apa-apakan. Cocok banget. Dan ada adik ini ya 21 per 32. Subhanallah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Segera kita temukan. Gitu adik ya. Harus banyak akal, nggak boleh kurang cara ya. Maka otaknya sering dipakai adik biar encer, biar cerdas ya. Maka setia selalu belajar bersama The Prams ya. Baik, berikutnya nomor 6. Oke adik-adik. Urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil gitu ya. Nampaknya kita lebih enak semua dibawa ke desimal. Sebenarnya semua ke pecahan juga boleh, semua ke persen juga boleh. Itu bebas adik. Saya mencoba semua ke desimal. Mari semuanya. Ada angka diawali misalnya 11 dibagi 25. Ini menjadi desimalnya kan gampang aja. Dikalikan 4. Atas kali 4, bawah kali 4. Mengapa kali 4? Kan tepat 100. Berarti kali 4 berapa? 44. Adik, ternyata 0,44. Wow, mudah sekali. Ya. Itu 11 per 25. Angka berikutnya di situ ada angka 0,45. Sudah desimal? Sudah. Ya sudah. Jangan diapa-apakan karena kita semua ke desimal. Kemudian angka berikutnya ada 5 dibagi dengan 11. Ya. Nanti kita coba angka terakhir di situ ada 46%. Artinya dalam 46 dibagi 100 adik. Jadi berapa ini? 0,46. Sudah. Nah, tinggal ada 1 nih. 5 dibagi 11. Tidak masalah adik ya. Boleh sih dengan poro gapit ya. 5 per 11. 50 berarti 0, ya berapa ini? 4 adik ya. 50 bagi 11. 4 kali 11 44. Betul ya? Oke. Terus dikurangi adik. Ternyata 6. 60. Ya. Berarti di sini 5. 5 kali 11 55. Wow. 0,45 ada kembarannya ya. Asik adik ya. Berarti kita lanjutkan dulu. Dikurangi ya. Kurangi. Berarti 5. Oke. Setelah itu ternyata 50. Berarti berapa? 4 kali 11 ya. 44 dan seterusnya. Pastinya ternyata 0,45. Habis itu 4. Kalau habis ini berapa? 0 gitu ya. Jadi sudah kelihatan selisihnya. Ternyata adik-adik yang terkecil mana coba? 0,44 ya, betul? Ini urutan nomor 1. Terus 0,450. Ini urutan nomor 2. Ternyata udah urut ini, Dek. Urutan nomor 3, betul ya? Ini 0,46, urutan nomor 4. Ya udah. Itu ternyata dari yang mana, Dek? Yang sudah urut begitu. Di sini kan? Tadi kita mencoba mengupas jawaban A, ya sudah, berarti A adalah benar. Oke, adik ya. Maka harus sangat tahu persis tentang itu pecahan murni, pecahan campuran. Apa itu desimal, apa itu persen, ya, bahkan per mil dalam pembelajaran kita. Ya, lebih detail adik boleh simak video saya tentang ini ya, karena sudah lengkap kita berikan semuanya. Sangat analitis dan sangat dalam. Oke? Nomor 6 berlalu.
Ya, adik-adik. Sampai nomor 7. Wow, soal apa itu? Ya kayaknya serem adik ya. Enggak lah, saya janji ya. Pastinya nanti semuanya akan menjadi mudah dan gampang. Adik, 1,5 kali 0,75 ditambah 22/5 dibagi 120%. Wow, bagaimana ini? Nomor 7, perhatian semuanya. Enaknya kita jadikan pecahan yuk. Jadi sama dengan 1,5 berarti 3/2. Oke. Kali 0,75. 75/100. Bagi 25 berarti 3/4. Betul ya? Oke. Dan ditambah 2/5. Jadikan per 5 adik. Berarti 2-nya 10 tambah 2 adalah 12. Begitu adik. Kemudian nanti adik bagi dengan 120%. 120%, persen itu per 100. Berarti 120/100 bagi 20 ya, maka 6/5 gitu ya. Nah, adik-adik, pipolondo lagi mana yang harus kita kerjakan dulu. Ini perkalian nanti kerjakan dulu. Jangan dijumlah dulu, tapi pembagiannya kerjakan dulu. Oke ya. Sehingga apa jadinya, adik? Perhatian. Bahwa 3, ini tidak ada yang bisa coret ya, tidak ada. 3 kali 3 adalah 9/8. Tidak apa-apa, ditambah. Berarti ini pembagian ya adik-adik. Maka jadinya 12/5 kali tapi dibalik. Apa adik? 5/6. Masya Allah. Ya, 12 dengan 6 coret berarti 2. 5 pun habis. Ternyata jawabannya 2. Berarti ini adik ditambahnya dengan angka 2. Ya, enak banget. Ya, jadi penyebut 8, 2-nya itu berarti 16. 16 tambah 9, ya, tentu saja 25. Adik-adik, 25/8. Kalau kali 3 kan 24. Sisanya 1, berarti artinya 3/8. Masya Allah, 3/8. Gitu adik ya, jawabannya adalah C. Asik banget, ndak ada yang serem, semua biasa aja ya. Gitu, kayaknya kok The Pram akrab banget dengan angka. Ya ini yang adik-adik harus tiru ya. Ditiru adik, karena dalam kehidupan kita tentu tidak akan bisa jauh dari yang namanya angka dan huruf ya. Nah, kalau jauh dari angka ya sudah alamat itu ya. Oke, sehingga dibiasakan dengan angka adalah sebuah modal awal yang luar biasa. Nomor 8 adik, perhatian. Nah, ini soal cerita, kayaknya asik banget deh. 1/4 bagian dari halaman Pak Ujang dibuat kolam ikan. Ya, sampai sini kita ikuti aja kalimatnya. 1/4 halaman, 1/4 H adalah kolam K. Loh, enak ya. 2/5 bagian dipasangi batu alam. Berarti 2/5 halaman dipasangi batu alam. Ini saya namakan B gitu aja, biar satu angka. Batu alamnya B. Sisanya ditanami rumput. Sisanya, ya. Kalau semuanya itu berapa toh? Satu bagian ya. Terus dikurangi 1/4 bagian, dikurangi 2/5 bagian. Ini sisa. Dari H itu ditanami R. Apa R adik-adik? Rumput. Oh, asiknya gitu kok. Tidak ada apa-apanya. Jika luas halaman yang ditanami rumput adalah ternyata R-nya diketahui. Ini adik, adalah 140 meter persegi. Pertanyaannya luas kolam ikan itu berapa? Kolam tadi apa? K. Jadi berapakah nilai K? Gitu. Adik, inilah cara kita memahami soal. Nah, penyelesaiannya karena R-nya udah diketahui ya. Otomatis ini ke sini. Ya, artinya apa? Mari kita sederhanakan. 1 dikurangi 1/4 kurangi 2/5. 4 dan 5 ya, KPK-nya adalah 20 ya. Berarti kita jadikan penyebut 20. Artinya apa? Berarti 20 ya, karena 1 kan. 20/20 dikurangi 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 1 ya 5 itu sendiri. Dikurangi 20 bagi 5 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Sekian H itu sama dengan R. R-nya berapa adik? 140. Gitu adik-adik ya. Baiklah. 20 kurangi 5 kurangi 8.
Berarti 15 dikurangi 8. Berapa hasilnya? Ternyata adalah 7. 7H per 20 adalah 140. Wow, asik banget. Langsung bagi 7 bisa adik ya. Berapa adik bagi 7? Tentu saja 20. Satu langkah ketemulah yang namanya H. Ya adik-adik, 20 kali 20. Berapa? 400 meter persegi. Inilah H. Gitu ya adik ya. Tapi pertanyaannya bukan H adik, melainkan apa? K. Ya mari kita kembali. Siapakah K itu? K ya menurut ini adalah 1/4 H. Padahal H-nya sudah kita cari tadi adik ya. Berarti 1/4 itu dikalikan 400. Wow. Ternyata K-nya, kolamnya adalah 100 meter persegi. Asik banget. Jangan-jangan ada dek. Alhamdulillah betul-betul ada ya. Ada dan benar gitu loh. Bukan ada tapi salah, itu sangat menyakitkan hati ya dek ya. PHP namanya itu ya. Oke. Baik. Selanjutnya sampai di nomor 9. Adik-adik, mari 9. Hasil dari negatif 4 pangkat 3 ditambah negatif 4 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, langsung sini. Bilangan negatif kalau dipangkatkan genap menjadi positif, tapi pangkatkan ganjil tetap negatif. 3 genap pak ganjil, dia kan ganjil, berarti tetap negatif. Pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 adalah 64. Gitu adik ya, tetap negatif. Adik ini pangkat 2 berarti menjadi positif ditambah ya. 4 berarti kuadrat 4 kali 4 berapa? 16. Pangkat 1, 1 itu ganjil, berarti tetap negatif, kurangi 4 ya. Terus ditambah berapapun pangkat 0 tentu nilainya 1. Hati-hati ya adik ya. Semua angka pangkat 0 kecuali 1 kecuali 0 ya. Kalau 0 itu 0 pangkat 0 adalah tak terdefinisi ya. Sehingga ini ngerti ya adik ya, 1 dari mana? Negatif 4 pangkat 0. Ini asalnya 1. Oke. Sehingga adik dari sini sudah tampak sekali ya. Negatif 64 ya ditambah 16 dikurangi 4, atau ini kita sederhanakan dulu boleh. 16 kurangi 4 berapa? 12 tambah 1 13. Negatif 64 tambah 13 ya. Adik tahu berapa itu? Tentu negatif 51. Wow, negatif 51. Asik ya, selalu sampai tujuan ya. Oke ya, emang aslinya matematika itu asik adik ya, jangan sampai hidup kok takut dengan matematika ya. Ke laut aja loh. Oke 10. Adik-adik, KPK dan FPB dari 54, 90 dan 108 berturut-turut adalah, ada 3 angka adik ya. Oke, gimana caranya KPK dan FPB? Lebih detail The Pram sudah berikan videonya ya, secara lengkap dan dalam. Sekarang kita kerjakan ini. Cara mudah mencari KPK dan FPB itu adik-adik mencari faktorisasi prima. Apa adik? Saya tulis ya. Faktorisasi prima. Ingat prima ya. Terkecilnya 2, terus 3, 4 enggak, 5, 6 enggak, terus 7 gitu adik ya. Oke. Jadi semuanya kita faktorisasi prima. Kita mulai. Ada 54. Adik. Ya sekenalnya aja. Kita kenal ya 54 itu berapa kali berapa? Jelas. 9 kali 6. Betul adik ya. Terus 9-nya kan masih bisa. 3 kali 3. Berarti apa? 3 kuadrat. 6 itu kan masih bisa. 3 kali 2. Nah kalau ini sudah prima semua. Ternyata sama dengan adik 2 ya, saya tulis yang kecil dulu, kali 3. 3-nya pangkat 2 tambah 1. Berapa adik? 3. Nah ini ternyata faktorisasi prima dari 54. Kita lanjutkan. Kemudian angkanya adalah 90 adik-adik. Kalau 90 bagaimana? Tentu 9 dikalikan 10 gitu ya. Seperti tadi 9 adalah 3 kuadrat. Kalau 10 gimana adik? Ya yang kita kenal aja 5 kali 2 gitu deh ya. Masih bisa lebih kecil, sudah prima semua. Ya sudah.
Artinya apa? Dari yang kecil yuk. 2. Kemudian 3 pangkat berapa, Dek? Pangkat 2. Lalu kali 5. Gitu adik-adik ya. Baiklah. Masih ada satu angka lagi, harus faktorisasi prima juga. Dia adalah 108. Nah, ya. Maka saya bilang memang harus akrab dengan angka. Gitu ya. Yang kita kenal aja. Prima terkecil 2, ya udah 108 bagi 2 gitu aja kok repot. Berarti 2 kali 54. Berarti apa, Dek? 2 kali, nah ladalah. 54 kan sudah pernah, Adik. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Apa, Dek? Ini adalah 2. Ini ya, Dek ya. 2 kali 3 pangkat 3. Wow, ya. Mari semuanya. Urut dari yang kecil, 2 kali 2 berarti 2 kuadrat, oke. Kemudian 3-nya pangkat 3. Gitu ya. Oke. Adik-adik, sebelum lanjut, perhatian semua. Kita punya angka 23, 235, 23. Sebenarnya komplit 235. Kalau yang nggak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1. Ngerti? Ini pangkat 1. Nah ini kalau nggak ada 5-nya sebenarnya ada, Dek. Tapi pangkatnya 0. Ini juga 5, tapi pangkatnya 0. Mengertilah itu. Ya, bukankah 5 pangkat 0 itu 1, sehingga kali 1 adalah dia sendiri. Jadi kita punya faktor prima itu adalah dengan induk angka 2, 3, dan 5. Setelah itu mari kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau KPK itu kita pilih yang pangkatnya terbesar. Lihat 2. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2. Maka yang kita pilih yang pangkat terbesar. Maka 2-nya pangkat 2. Itu loh, Dek ya. 3-nya yang pangkat terbesar. Ada 3, ada 2, ada 3. Berarti 3. 5-nya yang pangkat terbesar. Ada 0 dan 1. Berarti yang pangkat 1. Udah cuma gitu ya. 2 kuadrat adalah 4. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Berarti 27. 5 pangkat 1 ya 5. Oke. 4 kali 5 20 kali 27. 27 kali 2 54 ya, tinggal tambahin 0. 540. Gila, langsung ketemu. Berarti 540 sini dan sini. Gitu deh ya. Nah, itu KPK. Adik-adik, sekarang coba bagaimanakah FPB? Ingat, kalau KPK dipilih pangkat terbesar, maka FPB sebaliknya, pilih pangkat terkecil. Yuk. 2-nya pangkat terkecil berapa? Ada 1, ada 2, berarti pangkat 1. Oke. 3-nya pangkat terkecil. 3, 2, 3, berarti terkecilnya 2. 5-nya pangkat terkecil. Ada 0, ada 1, berarti pangkat 0. Udah cuma gitu. 2 pangkat 1 adalah 2. 3 kuadrat adalah 9. 5 pangkat 0, 1. Adik, 2 kali 9 kali 1. Berapa kalau bukan 18? Ya. Ternyata ada di sini. Wow, yang benar adalah B. Bagaimana adik-adik? Cukup jelas sekali bukan? Tidak ada yang menakutkan ya, yang ada adalah menyenangkan. Maka tidak berlebihan bersama Entreprams, harap senang ada ujian. Senang karena itu sebuah tantangan ya gitu, untuk mencoba kesaktian kita. Wow. Oke adik-adik, separuh soal sudah kita kerjakan ya. Nah tetap semangat adik ya, kita lanjut di nomor 11. Oke, adik-adik. Nomor 11, kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Ada semua kumpulan ya. Tapi kalau himpunan kan tidak asal kumpulan. Ciri dari himpunan itu apa? Ternyata harus terdefinisi. Terdefinisi dengan jelas. Artinya kalau saya menyebut objek, itu harus jelas apakah objek itu anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Begitu adik. Kriterianya jelas sekali. Misalnya A, kumpulan dokter ramah, jelas atau enggak jelas? Misalnya saya menyebut ya dokter Sinta, itu masuk enggak? Artinya betulkah dokter Sinta itu ramah? Satu pasien mengatakan, oh itu ramah, pasien lain beda, enggak ramah. Pas dengan saya bawaannya marah melulu. Nah, akhirnya kan tidak jelas. Maka tidak jelas. Berarti ini bukan himpunan. Kumpulan bunga indah, apalagi ini relatif sekali. Ada yang mengatakan indah itu yang warnanya pink, ada merahnya.
ndak ada duri ya. Tapi ada orang mengatakan ndak asik ah bunga tanpa duri. Sehingga ini pun tidak jelas. Kumpulan hewan lucu. Lucu. Apa ya kriteria lucu ya? Kadang ada terlalu terbahak-bahak, yang satu melihatnya malah langsung mules perutnya. Jadi juga tidak jelas. Loh, kok salah semua? Jangan-jangan D salah. Bagaimana, Dek? Kumpulan tanaman monokotil. Nah, kalau ini jelas. Tanaman ya, monokotil. Artinya tidak bisa terbelah dua. Seperti kelapa. Oh, berarti masuk. Ya. Misalnya kacang. Oh, tidak masuk. Kedelai. Oh, tidak masuk. Gitu ya. Sehingga ini adalah jelas sekali definisinya. Gimana? Sudah jelas? Oke, jadi itulah soal ini hanya memantapkan tentang definisi dari himpunan. Mau ngitung, mau definisi, mau soal cerita, it's no problem. Oke, bersama The Prams. Oke adik-adik, kita sampai di nomor 12. Perhatian. 12. Diketahui himpunan A adalah itu. Notasi pembentuk himpunan A adalah apa? Ya, tentu saja yang tepat. Oke. Adik-adik, perhatian 12. Misalnya ini. Kita tahu 100 masuk, berarti harus pakai sama dengan triknya ya. Harus pakai sama dengan. Ini nggak pakai sama dengan, salah. Ini nggak pakai sama dengan, salah. Karena 100 kan masuk. Gile bener. Itu aja sudah nyalahkan 2 jawaban ya. Sekarang pembedanya apa? Ini sudah sama, pembedanya ini ya lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 20. Ya. Kira-kira bagaimana? Namanya bilangan kuadrat. Kalau lebih besar dari 0, berarti kan 1 kuadrat ya kayak 1 itu berarti harus masuk. 2 kuadrat 4 harus masuk karena lebih dari 0. 3 kuadrat 9 harus masuk dan seterusnya. Ternyata ada nggak ini pada himpunan A? Kan tidak ada. Sudah berarti salah ya. Maka inilah jawaban yang benar. Asik banget. Nah, kalau lebih besar dari 20, iya, bilangan kuadratnya itu berapa adik dimulainya? 4 kuadrat 16 kurang dari 20. Berarti 5 kuadrat mulainya 25. Cocok? Cocok banget ya. Kalau berakhir 100 kan udah dari tadi. Gitu adik-adik ya, tahu ya? Ternyata ya semua ada rahasianya. Dan semua rahasia sudah dipegang ya. Oke, sekarang 13. Perhatian. Adik-adik, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B, negatif 2, negatif 3, negatif 5, negatif 7. Keren ya? Adalah bagaimana? Ya. Oke adik-adik. Ya ingat ya adik ya. Apakah itu termasuk bilangan asli? Ingat asli itu siapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada negatifnya? Tidak ada, jelas salah. Bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Memang ada bulat positif, ada bulat negatif. Ya, berarti ini termasuk bulat negatif semua ya. Kayaknya kok bisa. Kalau himpunan bilangan cacah, cacah itu berapa? Cacah itu 0, 1, ya, 2, dan seterusnya. Ada nggak di dalamnya? Nggak ada ya, berarti salah. Prima, ya. Ada nggak prima negatif? Jelas tidak ada. Semua prima adalah positif. Ternyata memang benar. Jawabannya adalah B. Begitu adik-adik ya. Oke, baiklah adik. Sampai nomor 14. Oh, 12 dan 13 cukup kita lihat ya. Begitu. Di nomor 14 perhatikan himpunan-himpunan. Seperti itu. Himpunan yang merupakan himpunan kosong. Kosong artinya tidak punya anggota. Itu ya dek ya. Oke. Coba. Himpunan P. Ya, satu persatu kita lihat. Punya nggak anggota? X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X ini pindah ruas jadi negatif. Sama dengan negatif 4. Padahal X-nya bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2. Ada yang negatif nggak? Nggak ada. Oh ya udah, berarti nggak punya anggota. Oke, ternyata P benar. Ngerti adik? Misalnya Q. Oke adik ya, misalnya Q. Punya nggak anggota? Bilangan bulat. Kalau bulat ini kan tadi pindah ruas X sama dengan negatif 4 ya, negatif 4. Apakah bulat bisa negatif 4? Bisa. Ini punya anggota, berarti
bukan himpunan kosong, maka ini salah. Oke adik ya. Kemudian misalnya himpunan R adik, perhatian. 2X sama dengan 4, X-nya 4 bagi 2, berarti setengah. Ya. X-nya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ada setengahnya enggak? Tentu saja tidak ada, itu bilangan pecahan bukan ganjil ya. Berarti ini pun tidak punya anggota, maka R benar. Maka jawabannya adalah P dan R. Di manakah dia? Jawabannya adalah B. Loh, kita cek apakah 4? Ya, salah. X-nya setengah, X-nya bilangan genap. 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Berarti anggotanya adalah 2. Itu bilangan genap masuk ya? Masuk. Punya anggota, berarti bukan himpunan kosong. Jelas ya adik ya? Jelas banget. Cetha adik. Cetha ya adik-adik ya? Sangat cetha. Begitu. Jadi, himpunan kosong adalah himpunan yang nggak punya anggota. Void set. Secara dalam, The Pram sudah jelaskan itu ya. Maka kalau kurang jelas silahkan ikuti video The Prams tentang himpunan untuk materi kelas 7 SMP. Begitu ya. Oke, selesai 14. Wow. Sekarang kita di nomor 15. Baik, adik-adik ikuti. Himpunan berikut yang ekuivalen dengan himpunan. Ada kata-kata ekuivalen. Adik-adik. Bahwa M adalah himpunan huruf penyusun kata matematika. Jadi ini huruf. Ternyata terdiri dari huruf apa? Ya. Di situ ada M. Oke, terus ada apa? Ada A. Setelah itu ada T. Ya. Terus ada apa? Ada E. Ya. Terus M enggak usah, yang diulang enggak usah. A sudah, T sudah, I-nya belum. Gitu ya. Kemudian K-nya belum. A-nya sudah, nggak usah diulang. Ternyata M itu anggotanya adalah matik, ya gitu. Penyusun kata matematika. Jadi yang sama nggak usah ditulis lagi ya, Dek. Kemudian yang ekuivalen dengan itu. Nah, penting Adik harus tahu. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggotanya sama, N-nya sama, gitu adik. Ini syarat ekuivalen. Adik tahu untuk himpunan M ini banyaknya berapa? Gitu ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6. Ya. Maka akan ekuivalen dengan himpunan yang banyak anggotanya 6. Ya. Pasti dari A, B, C, D ini yang banyak anggota 6 hanya ada 1. Ya, kita cek adik. Misalnya, ya udah ini sambil belajar ya. Kita cek yang A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 7. Ingat, bulat itu kurang dari 7. Wah, berarti ya banyak sekali. Negatif 2, negatif 3. Ini pun masih seterusnya ya. Terus negatif 1, 0, 1, 2, set, berakhir kurang dari 7, berakhir 6. N-nya berapa? Banyak sekali. Itu ada tak hingga. Ya. Apakah 6? Tidak, berarti A salah. Kita coba B. Anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 7. Ingat kalau cacah mulainya 0. Kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ikut karena kurang dari 7. Coba, ini N-nya berapa adik? Ya, 6 tambah 1, 7 ya. Apakah sama dengan 6? Tidak, ini tidak sama, ini tidak sama. Wow, ya. Kita akan coba. Misalnya jawaban C adik. Bilangan prima kurang dari 17. Ingat ya, prima berarti punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Terkecil 2, terus 3. Oke ya. 4 enggak, 5 iya. 6 enggak, 7, 8 enggak, 9, 10 enggak, 11, 12 enggak, 13, 14 enggak, 15 enggak, 16 enggak, kurang dari 17. Berarti sudah. Ya, betul. Prima kurang dari 17. Ya, gitu adik ya. Ternyata berapa ini?
Sorry, ada yang kelewatan. Gimana lagi, masa 9 prima? Enggak deh ya, enggak lah. Itu ada aja, ya biasa, semuanya bisa terjadi. Ini sudah enggak ada ya deh ya, kurang dari 17, 17 enggak ikut. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ternyata N-nya 6. Padahal tadi syaratnya sama, ini 6, ini juga 6. Ya udah, selesai. Berarti ini benar. Artinya apa? Jawabannya adalah C. Berarti D harus salah. Kita cek adik. Anggotanya. Kelipatan 3 kurang dari 17. Ya. Bilangan kelipatan 3, 3 kali 1 berarti 3. Kali 2, 6. Kali 3, 9. Kali 3, 12. Kali 3, atau tambah 3 lagi ya, 15. Kurang dari 17 berarti sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata N-nya 5. Sama apa beda? Beda. Jadi memang benar. Jawabannya adalah C. Adik-adik ingat ekuivalen. Itu syaratnya apa? Banyak anggota himpunan itu adalah sama. Ngerti ya? Diingat-ingat, masukkan dalam ingatan. Oke. Baik. Kita sampai nomor 16. Tetap semangat adik ya. Boleh sambil minum, ngopi, boleh nyusu juga boleh ya. Oke. 16 adik. Perhatian semuanya. Diketahui himpunan K adalah 11 kurang dari X, ya, kurang dari atau sama dengan X, kemudian kurang dari 29. X-nya bilangan prima. Salah satu himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota. 3 anggota. Jadi di sini, ya, prima. Kemudian punya 3 anggota, adik. Himpunan bagian itu yang 3 anggota dan prima. Berarti semua harus prima, gampang banget. Apakah 15 prima? Tidak, maka salah. Apakah 21 prima? Tidak, berarti salah. Apakah 27 prima? Tidak. Apakah, nah sudah. Ini semua prima, masuk ya, betul. Lebih dari sama dengan 11, oke. Kurang dari 29. Ya, kurang dari 29. Oke, ternyata bagaimana ini? Nah, ada yang perlu dirubah, ada yang perlu diperbaiki. Kalau kurang dari 29 bagaimana, Dek? 29 masuk nggak? Tentu saja tidak masuk. Ya, tapi kalau seperti itu jadinya nggak ada yang benar. Makanya kita pram ubah ya soalnya, Dek. Ini pakai sama dengan. Berarti apa? 29 juga masuk dan inilah jawabannya. Ngerti ya? Oke. Baiklah. 16 selesai. Sekarang adik, kita nomor 17. Wow, panjang banget. Bagaimana ini? Tenang ya. Nggak ada yang bikin panik ya. Galau pun enggak ya. Tetap biasa-biasa aja. Coba P. Anggota dari P. Kalau seperti ini kita lihat anggotanya dulu adik ya. Kurung kurawa. Lebih dari 31 kurang dari atau sama dengan 45. Kemudian kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 itu berarti 30 nggak masuk ya. Kemudian 36 berarti adik ya. P itu mulainya 36, lebih dari 31. Tambah 6, 42. Tambah 6 sudah melebihi itu, berarti sudah selesai. Itu P-nya. Mari kita lihat Q-nya adik. Kelipatan 3. Lebih dari 31. Habis 30 kan 33. Ya, kelipatan 3 berarti terus 36, terus 39, lalu 42. Kurang dari pakai sama dengan 45, berarti 45-nya ikut. Begitu. Oke ya, adik. Q-nya sudah. Lalu adik, ya. Jika himpunan semesta dari A dan B, nah S-nya dikatakan lebih akhir, tidak apa-apa. Dia adalah bilangan bulat. Lebih dari 31 anggotanya. 31 nggak ikut deh, berarti 32, terus 33, terus 34 dan seterusnya. Banyak sekali, gini aja nulisnya. Terakhir 45 ikut karena pakai sama dengan. Gitu adik ya, kita tulis begini. Baik ya. Kemudian hasil operasi P komplement irisan Q adalah siapa? Ya, adik-adik semua. P komplementnya kita cari dulu. Apa arti dari P komplement? Adalah yang bukan anggota P, tetapi anggota semesta. Ya.
berarti semua anggota semesta dikurangi 36. Gitu loh. Dan 42. Berarti apa? 32. 33. Yuk. 34. Yuk. 35, 36 enggak, loncat ke 37. Dan seterusnya. Ya. Kemudian adik, juga 42 tidak. 41 iya, 42 tidak, loncatnya ke 43. Ya. Terus 44 diakhiri berapa? 45. Oke. Inilah P komplement. Gitu ya. Asik loh, Dek ya. Asik banget. Jadi P komplement adalah anggota semesta tapi bukan anggota P. Gitu ya. Lalu akan diiriskan dengan Q. Perhatian, semua konsentrasi pada Q dan pada P komplement. Ya. Kalau irisan ya, P komplement, irisan Q. Irisan itu yang semuanya ada. Adik, perhatian. Q punya 33. Apakah punya? Punya. 36 masuk enggak? 36. Ini 35, 36, 36-nya enggak ada. Berarti enggak, ya. 39 ada di situ? Ada ya, Dek ya? Kan di sini ada 39 ini. Oke. Masuk. 42, 41, 42, 43, 42-nya enggak ada, Adik. Berarti 42 enggak. 45 masuk. Oke. Ternyata siapa itu anggota P komplement irisan Q? Ya, yang saya coret bawah ya. 33, 39,45. Ya, tidak ada susahnya sama sekali. 33, 39, 42. Ya. 33, 39, 45 ya. Ada di B nih jawabannya. Ngerti ya? Ingat komplement? Iya. Kalau irisan itu yang semuanya ada. Dua-duanya ada. Kalau gabungan union beda lagi. Ya, salah satu ada itu harus ditulis. Kalau gabungan gitu. Ngerti ya? Mungkin nanti di soal lain tentang gabungan. Baik, 17 berlalu. Oke, set. Sampai nomor 18. Oke, adik-adik semuanya. Perhatikan diagram Venn. Iya, diagram Venn ya. Hasil dari operasi B dikurangi A. Mari semua berpikir. B dikurangi A. B itu yang kecil. Ya, terus dikurangi A. Adik-adik. Artinya apa? Adalah menjadi anggota B, tapi bukan anggota A. Coba siapa anggotanya? Jadi dia itu anggota B, tapi bukan anggota A. Anggota B itu siapa toh? 3, 4, 7. Bukan anggota A. 3 itu anggota B. Apakah juga anggota A? Iya, berarti bukan. 4 anggota B, tapi juga anggota A. Berarti bukan lagi. 7 anggota B dan anggota A, berarti bukan lagi. Maka dia nggak punya anggota ternyata ya. Tidak punya anggota. Jangan gundah, jangan galau. Sudah ada jawabannya disediakan ya. B kurangi A artinya anggota B tapi bukan anggota A. Ya, ya enggak ada menurut diagram Venn ini semua anggota B adalah anggota A. Betul kan ya? Karena B itu terletak di dalam A atau lebih lanjut B itu subset A, ya, himpunan bagian dari A. Gitu adik ya. Oke, baiklah. Sekarang ke nomor 19. Perhatian, 19. Diketahui himpunan A dan B dalam semesta himpunan S. Oke. Diketahui bahwa NS adalah 25. Baiklah. N, ya, banyaknya A irisan B adalah 7. Gitu adik. Lalu banyaknya A gabungan B komplement adalah 5. Ya, dan diketahui bahwa NA sama dengan 2 kali NB. Gitu ya, banyak sekali yang diketahui. Pertanyaannya, banyak anggota himpunan A berapa? NA-nya berapa ya? Ditanyakan. Wow, keren. Nah, soal ini baru keren ini. Ngajak kita berpikir ya. Adik-adik, pertama dari ketentuan ini ya, bahwa NA 2NB, kalau kita misalkan NB-nya itu adalah X,
maka NA 2 kali NB berarti 2 kali X, 2X. Ya, kita punya ini dulu. Setelah itu adik, bagaimana hubungan atau rumus yang menghubungkan dari besaran-besaran ini pada himpunan? Ya, adik-adik, bukankah NS banyaknya semesta himpunan itu adalah tentu banyaknya A gabungan B, berarti yang ada di dalam AB gitu ya. Dan yang di luar berarti bagaimana? N A union B komplement ya, karena di luar AB tapi masih ada dalam semesta. Betul gitu adik ya? Oke, betul banget ya. Lalu adik-adik, ini rumus umum kita sudah dapatkan seperti ini. Pada sisi lain adik, ya, bahwa banyaknya A union B, ya, banyaknya A union B, ini juga harus diingat kembali. Tidak lain adalah banyaknya A ditambah banyaknya B, tapi dikurangi banyaknya irisan A irisan B, gitu ya. Betul adik-adik? Ini N A union B, saya uraikan sendiri. Sehingga nanti ini untuk mengganti ke sana. Oke. Kita perlu tempat yang lebih, tidak masalah. Di sini yuk. Jadi siapa NS itu? NA union B kita ganti ini. Dia adalah NA, oke, ditambah NB dikurangi N A irisan B. Begitu adik ya. Ini seperti ini. Baru ditambah dengan N A union B komplement. Makin asik aja ini ya. Iya, asik banget. Dan dari sini adik kita tinggal masukkan angka. NS-nya 25 ya. NA-nya adalah 2X. Ingat ini. Dan NB-nya adalah X. Dikurangi NA irisan B adalah 7. Begitu. Ditambah NA union B komplement adalah 5. Wow, asik banget. Yang X-nya biar di kanan. 2X tambah X tentu 3X. Negatif 7 tambah 5 itu negatif 2. Pindah ke kiri positif 2. 25 tambah 2, 27. Ya, segera ketemu berapa X-nya ya. 27 bagi 3 berapa adik? 9 ya. Itu X-nya loh ya, jangan salah adik. Yang ditanyakan apa ini? NA, hati-hati. Berarti NA-nya adalah, ayo tadi apa? 2X adik. Berarti 2 kali 9. Berapa itu? Dia adalah 18. Wow, keren banget ya. Ketemu deh. Subhanallah ya. Begitu adik-adik. Oke. Nah, enggak terasa. Tahu-tahu soalnya habis adik ya. Tinggal 1 ya. Nomor 20. Oke. Baiklah, mari semuanya konsentrasi di nomor 20. Adik-adik, bagaimana ini? Dari sejumlah siswa ditanya tentang makanan kegemaran, diperoleh data 25 siswa gemar makan seblak, 32 makan pempek, 12 makan seblak dan pempek. Berarti ada yang beririsan ini. Maka dalam menggambarkan ya diagram Venn-nya adik, ada yang beririsan begini ya kira-kira. Apa toh? Ada S berarti seblak, ini pempek. Ingat Palembang ya. Oke. Ya, kemudian adik ya 5 siswa tidak gemar makan keduanya. Tentu ini semua dalam daerah semesta ya. Begitu. Ini semestanya di sini. Oke, ini seblak, ini semesta. Bedakan adik ya. Saya bedakan warna. Ya, gitu. Baik adik, perhatian kita masukkan angkanya. Bahwa yang dua-duanya ada 12 siswa gemar seblak dan pempek. Berarti di sini 12. Yang seblak saja tadi berapa? 25 siswa seblak saja. 25 sudah ada 12 deh. Tinggal kurang berapa? Tentu 13. 25 kurangi 12. Pempek saja ada 32. Sudah ada 12. 32 kurangi 12 adik. Berarti berapa?
20 ya. Gitu, asik banget. Dan 5 nggak gemar keduanya. Berarti ya 5 itu letaknya di luar. Ada 5 di luar seblak dan pempek, tapi masih semesta. Ya. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang ditanya, ya. Sama aja adik suruh ngitung semestanya berapa. Ya. Ya udah lah ya, gimana lagi kalau tidak ditambah 13 tambah 12 tambah 20 tambah 5 ya. Nah, menjumlah angka yang banyak, The Pram sudah berikan trik cepat menghitung ya. Bagi adik-adik kelas 7, ini saya yakin masih sangat berguna. Ada 10 video trik cepat menghitung dari The Prams. Adik bisa lihat di situ ya. Simak satu persatu dan itu akan sangat membantu ya. Oke, sehingga setelah tahu triks itu, maka menjumlah ini bukanlah hal yang susah. Set 5 tambah 5 10 0. Nyimpen 1 set 5. Selesai. Ya. Lo kok cepat tuh Pram? Punya trik cepat ya. Adik penasaran? Boleh ya, segera simak trik cepat dari The Pram. Ada 10 video adik, banyak banget ya. Pokoknya, ada yang setia dengan pembelajaran The Pram dengan channel The Prams ya. Ini adalah channel yang sangat mendidik adik-adik, sangat menambah ilmu, kaya ilmu ya. Pastinya seperti itu sehingga adik tetap setia ya. The Pram akan banyak bermanfaat bagi semuanya dan adik-adik akan banyak mendapatkan ilmu di channel ini. Amin Allahumma amin. Gitu adik ya. Tetap semangat, sampai ketemu kembali dengan The Prams di bab berikutnya. Oke, gitu ya. Ya, Genius Mendadak bersama The Prams.